Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan halo semua. Perkenalkan, nama saya Aninda Ersya Ramadan dengan NIM 0704221007 dari Biologi 1. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai grastulasi dan neuralasi. Grastula merupakan tahapan dalam perkembangan embrio hewan di mana blastula, bola sel yang terbentuk setelah proses pembelahan sel atau cleft, berubah menjadi struktur 3 lapisan yang disebut dengan grastula. Selama grastulasi, 3 lapisan germinal utama terbentuk, yaitu ektoderm atau lapisan luar, mesoderm atau lapisan tengah, dan yang terakhir endoderm atau lapisan dalam. Proses ini dinamis, di mana daerah-daerah calon pembentuk organ pada blastula mengalami perubahan susunan dan organisasi baru yang sejalan dengan pola pembentukan organ-organ pada tubuh. Kemudian, proses terbentuknya grastulasi. Adapun ciri-ciri umum proses terbentuknya grastulasi pada penataan kembali sel-sel embrio oleh gerakan morfogenetik, yaitu yang pertama, ritme pembelahan sel diperlambat. Yang kedua, tidak terjadi pertumbuhan yang nyata. Yang ketiga, tipe metabolisme berubah. Dan yang keempat, peran inti menjadi lebih besar pada sintetis protein-protein barunya melalui mRNA baru. Proses terbentuknya grastulasi itu berawal dari sel-sel blastula yang mengalami invaginasi, terus tumbuh ke arah dalam sehingga blastopor akan terus terdesak ke dalam dan terbentuklah rongga arkenteron. Rongga ini akan membagi sel-sel yang tumbuh tersebut menjadi lapisan endoderm di sebelah dalam dan mesoderm di bagian tengah. Nah, kemudian gerakan grastulasi. Gerakan grastulasi dipandu oleh yang pertama, differential cell addition. Yang kedua, kemotaksis. Yang ketiga, kemokinesis. Dan yang keempat, planar polarity. Di mana differential cell addition merupakan konsep yang menjelaskan bagaimana sel-sel dalam organisme hidup dapat bergerak dan mengatur diri mereka berdasarkan perbedaan kekuatan adhesi antar sel. Prinsip ini didasarkan pada fakta bahwa sel-sel memiliki molekul adhesi permukaan seperti kaderin dan integrin, yang memungkinkan mereka untuk dapat menempel satu sama lain dan pada matriks ekstraseluler. Pada kemotaksis merupakan proses di mana sel-sel bergerak menuju atau menjauhi konsentrasi zat kimia tertentu dalam lingkungannya. Dalam kemotaksis ini, sel-sel memiliki reseptor di permukaannya yang mampu mendeteksi gradien konsentrasi molekul sinyal. Ketika sel mendeteksi peningkatan konsentrasi zat kimia tertentu, sel ini diubah menjadi respon intraseluler yang mengarahkan sel untuk bergerak ke arah sumber sinyal atau positif kemotaksis dan menjauh darinya atau negatif kemotaksis. Kemotaksis memungkinkan sel untuk menemukan lokasi yang optimal untuk fungsi-fungsi spesifik mereka, seperti neutrofil yang bergerak ke arah situs infeksi untuk memerangi patogen, atau sel-sel fibroblast
yang bergerak ke arah luka untuk membantu dalam proses penyembuhan. Dalam kemokinesis, peningkatan konsentrasi zat kimia dapat menyebabkan sel bergerak lebih cepat atau lebih lambat, atau mengubah cara mereka bergerak. Dengan kata lain, kemokinesis mempengaruhi laju atau aktivitas motilitas sel tanpa mengarahkan sel ke arah tertentu. Dan yang terakhir yaitu planar polarity, di mana planar polarity ini memainkan peran penting dalam mengatur arah dan koordinasi gerakan sel. Misalnya, selama perkembangan embrio, planar polarity membantu mengarahkan migrasi sel-sel sehingga mereka bergerak secara terkoordinasi untuk membentuk struktur yang tepat. Adapun gerakan sel-sel pada fase granulasi terdiri dari dua, yaitu epiboli dan emboli, di mana epiboli merupakan satu mekanisme morfogenetik dalam perkembangan embrio yang lapisan selnya menyebar dan mengelilingi atau menutupi permukaan luar dari embrio. Gerakan ini terjadi di daerah permukaan granula, sedangkan emboli merupakan pergerakan sel-sel yang bergerak ke arah dalam embrio untuk membentuk lapisan-lapisan tersebut. Sel-sel dari luar atau ektoderm bergerak masuk melalui proses yang disebut dengan invaginasi, involusi atau migrasi sel, membentuk lapisan mesoderm dan endoderm di dalamnya. Pergerakan ini memungkinkan pembentukan struktur tubuh yang lebih kompleks dan diferensiasi sel yang diperlukan untuk perkembangan organ dan jaringan. Pergerakan ini terjadi di daerah dalam. Nah, pada emboli terdapat beberapa macam gerakan, yaitu yang pertama involusi, yang merupakan pergerakan lapisan luar sel ke dalam dua sisi internal atau pembelokan ke arah dalam sisi internal. Pada involusi terjadi pelentikan bibir dorsal dan bibir ventral blastoporus. Yang kedua, konvergen, yang merupakan proses memanjangnya sekumpulan sel pada suatu sumbu panjang yang jauh dari blastoporus ke arah daerah sekitar. Yang ketiga, invaginasi, merupakan gerakan pelengkukan ke arah dalam sehingga salah satu titik menjadi lebih cekung. Proses ini ditandai dengan adanya satu lapisan sel yang secara pasif tenggelam dan membentuk rongga gastrovaskular. Yang keempat, evaginasi, pelekukan ke arah luar yang disebabkan oleh kontraksi mikrofilamen basal. Yang kelima yaitu delaminasi, merupakan pemisahan sel dari lapisan lain dengan cara membentuk dua lapisan sel yang berbeda. Dan yang terakhir yaitu divergensi, yaitu merupakan perluasan sekelompok sel secara menyebar. Proses granulasi pada hewan. Proses granulasi dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama, granula kelompok 1 tidak memiliki wilayah ekstra embrio, melainkan seluruh bagian blastula merupakan wilayah intraembrio. Contohnya pada bulu babi, amphiosus, dan amfibi. Yang kedua, granula kelompok 2. Granula berlangsung pada suatu blastula yang merupakan keping blastoderm yang terdiri atas bagian intraembrio dan ekstraembrio. Ciri khas pada kelompok ini yaitu adanya alur primitif, contohnya pada apes dan mamalia. Proses granulasi pada bulu babi.
Telur bulu babi mengandung sedikit iok yang tersebar merata sehingga iok tidak mengganggu pelekukan atau invaginasi dari blastula. Proses-proses granulasi pada bulu babi yaitu blastula, terdiri atas selapis sel tunggal bersilia yang mengelilingi blastosel. Yang kedua, lempeng vegetal pada blastula awal mengalami invaginasi. Proses granulasi pada amfibius. Adapun proses granula pada amfibius yaitu granula amfibius dimulai dengan terbentuknya suatu pendataran pada permukaan kutub vegetal blastula sebagai akibat dari pergerakan sel-sel mikromer ke arah ventral. Kemudian, pada daratan yang terbentuk terjadi lekukan yang mengarah ke dalam blastosol. Gerakan sel-sel melipat ke dalam pada waktu pembentukan. Lekukan ini disebut dengan invaginasi, yaitu proses pendalaman invaginasi terus berlangsung hingga akhir granula. Akhirnya, sel-sel makromer menjadi berdampingan dengan sel-sel mikromer. Blastosol terdesak sehingga tinggal sisanya saja. Rongga baru yang terbentuk di dalam embrio setelah proses granulasi dikenal dengan blastosol. Granula dibangun oleh dua lapisan epitel, yaitu lapisan sebelah luar epiblast dan lapisan sebelah dalam yang disebut dengan hipoblast. Proses granulasi pada apes. Adapun prosesnya yaitu gerakan morfogenesis. Yang pertama adalah konvergensi sel-sel dari kanan kiri linea mediana menuju garis tengah. Pertemuan dari kanan dan kiri masuk dan bergerak menyusup di bawah permukaan kembali ke arah kiri. Sel dari kanan mengalami inovasi di garis tengah, menyusup di bawah permukaan kembali ke arah kiri. Sel dari kanan mengalami inovasi dari garis tengah, menyusup di bawah permukaan dan kembali ke arah kanan. Sel-sel tersebut sebagai mesoderm dan meluas ke arah laterio-anterior. Struktur yang terbentuk pada akhir granula adalah stria primitif, yang terdiri dari alur dan pematangan primitif. Di sebelah anterior terjadi penebalan mesoektoderm sebagai nodus Hansen, identik dengan labium dorsal pada granula katak. Proses granulasi pada amfibi. Granulasi pada amfibia dimulai dari pada bakal sisi dorsal tubuh embrio, yaitu tepat di bawah daerah ekuator, di daerah kelabu. Sel-sel endoderm berinvaginasi membentuk blastoporus yang membentuk celah tepi blastoporus yang disebut juga dengan bibir dorsal blastoporus. Sel-sel ini kemudian berubah bentuk menjadi panjang. Nah, sel-sel ini membatasi bakal gerakan sel yang terjadi pada granulasi embrio. Contohnya itu pada embrio katak. Nah, yang terakhir yaitu proses granulasi pada mamalia. Proses granulasi pada mamalia yaitu pemisahan pertama dari sel-sel pada masa sel dalam adalah untuk pembentukan hipoblast yang membatasi rongga blastula dan akan menjadi endoderm kantung iok. Dari sisa massa sel dalam yang terletak di atas hipoblast akan berbentuk suatu keping yang disebut dengan keping embrio yang terdiri atas epiblast. Epiblast kemudian memisahkan diri dengan membentuk suatu rongga yang disebut dengan amnion dari epiblast embrio. Setelah batas amnion terbentuk dengan sempurna, rongganya akan terisi dengan cairan amnion. Nah, sel-sel
tropoblas membentuk suatu populasi sel dan membentuk sitotropoblas dan sinsitropoblas yang akan memasuki permukaan uterus sehingga embrio tertanam di dalam uterus. Pembuluh ini merupakan darah dari tali pusat dan berada pada tangkai penyokong. Jaringan tropoblas dengan mesodrem yang mengandung pembuluh darah disebut dengan korion. Dan peleburan korion dengan dinding uterus akan membentuk plasenta. Neurulasi berasal dari kata neuro yang berarti saraf. Neurulasi adalah proses penempatan jaringan yang akan tumbuh menjadi saraf. Jaringan ini berasal dari diferensiasi ektodrem sehingga disebut dengan neuroektodrem. Sebagai induser pada proses neurulasi merupakan korda mesodrem yang terletak di bawah neuroektodrem. Neurulasi dapat juga diartikan dengan proses awal pembentukan sistem saraf yang melibatkan perubahan sel-sel ektodrem. Bakal neural dimulai dengan pembentukan keping neural atau neural plate, pelipatan neural atau neural float, serta penutupan lipatan ini untuk membentuk neural tube yang terbenam dalam dinding tubuh dan berdiferensiasi menjadi otak dan korda spinalis, serta berakhir dengan terbentuknya bumbung neural. Diduga bahwa perubahan morfologi yang terjadi selama neurulasi berjalan dengan perubahan kromosom dan pola proteinnya. Nah, neurulasi pada hewan vertebrata. Neurulasi pada hewan vertebrata meliputi 2 tahap perkembangan, yaitu neurulasi primer dan neurulasi sekunder. Neurulasi primer yaitu selama proses neurulasi primer, ektodrem dibagi menjadi beberapa cara pembentukan sel, yaitu pada bagian ektodrem yang ditempatkan pada bagian internal neural tube akan membentuk otak dan sumsum tulang belakang. Pada bagian ektodrem yang diposisikan eksternal akan membentuk epidermis kulit dan dorsal root ganglia. Pada bagian ektodrem yang diposisikan eksternal akan menghubungkan tabung saraf dengan epidermis serta bermigrasi untuk membentuk perifer. Nah, yang kedua yaitu neurulasi sekunder. Proses neurulasi ini terjadi dengan ditandainya pembentukan neural tube tanpa adanya pelipatan ektodrem neural. Nah, ektodrem merupakan lapisan yang akan membentuk sistem saraf pada embrio dan seterusnya akan membentuk otak dan sumsum tulang belakang. Nah, berdasarkan perkembangannya, proses neurulasi dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu pembentukan neural plate, di mana setelah fase granulasi selesai, kemudian perkembangan embrio dilanjutkan dengan fase neurulasi. Nah, pada tahap awal notochord atau sumbu primitif embrio yang akan menginduksi ektodrem berada di atasnya. Nah, pembentukan neural float, di mana setelah neural plate terbentuk, maka akan diikuti dengan penebalan bagian neural plate itu sendiri. Karena pertumbuhan dan perbanyakan sel ektodrem epidermis lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan ektodrem neural, maka akan mengakibatkan lapisan neural plate menjadi tertekan dan mengalami pelekukan ke bagian dalam atau invaginasi. Kemudian pembentukan neural groove. Tepi-tepi neural plate mulai terangkat dan membentuk lipatan neural. Sementara
pada bagian tengah dari neural plate akan turun ke bawah dan membentuk neural groove. Yang terakhir yaitu pembentukan neural tuber. Terbentuknya neural crest yang masih menempel pada sel-sel ektoderm epidermis merupakan bagian yang terdapat pada sel-sel ektoderm neural yang tidak ikut serta dalam pembentukan neural tube. Sehingga sel-sel inilah yang dimaksud dengan sel-sel neural crest. Nah, pada saat pembentukan tabung saraf atau neural tube, sel-sel neural crest akan terpisah dan akan bermigrasi menjauh dari ektoderm neural. Neural tube akan berkembang membentuk prosencephalon, mesencephalon, rhombecephalon, dan akan menjadi ganglia otak, sumsum tulang belakang, dan ganglia serabut saraf simpatik pada amfibia. Adapun ciri-ciri embrio hewan pada saat proses gastrulasi. Yang pertama yaitu amfisius. Neurulasi pada amfisius terjadi dalam 2 tahapan, yaitu tahap pemisahan keping saraf atau neuroplate dari prospektif epidermis dan penyempurnaan pembentukan bumbung saraf dan pembentukan epidermis. Walaupun neurulasi berarti proses pembentukan bumbung saraf, namun yang dibahas di sini bukanlah hanya mengenai pembentukan bumbung saraf saja, melainkan akan membahas tentang kejadian-kejadian yang berlangsung seiring dengan proses pembentukan bumbung saraf. Nah, pembentukan bumbung saraf atau neural tube pada amfisius dimulai dengan pendataran dan penebalan sel-sel ektoderm saraf pada bagian dorsal grastula. Nah, pendataran dan penebalan sel-sel ektoderm saraf ini berbentuk seperti keping atau plate sehingga disebut dengan keping saraf atau neural plate. Pada akhirnya, lipatan-lipatan neural ini berfungsi untuk membentuk bumbung saraf atau neural tube. Nah, saluran yang terbentuk setelah terjadinya bumbung saraf disebut juga dengan saluran saraf. Yang kedua yaitu sia urchin. Ketika embrio dipotong secara transversal melalui lubang hidung, kita akan mengetahui epidermis dan procephalonnya. Sedangkan pada waktu dipotong secara transversal melalui telinga pada bagian dalam, kita akan dapat mengamati rhombencephalon, neural case, otic vesicle, notochord, faring jantung, dan adhesive gland. Ketika embrio dipotong secara transversal melalui usus belakang, kita akan mengetahui spinal cord, notochord, subnotochord, summit, hindgut, dan protoderm. Sedangkan ketika embrio dipotong secara transversal melalui pronefros, maka kita akan mengetahui spinal cord, summit, dan notochord. Pembentukan sistem saraf pusat diawali dengan pembentukan bumbung neural atau neurulasi, dan embrio pada tahap ini disebut juga dengan neurula. Setelah notochord terbentuk, maka notochord akan menginduksi ektoderm untuk terjadi neurulasi. Pada amfibi, neurulasi diawali dengan terbentuknya notochord dari mesoderm pada bagian dorsal yang terkondensi di atas arkenteron. Setelah notochord terbentuk,
Lempeng neuron melipat ke arah dalam dan menggulung sehingga menjadi bumbung neural atau neural tube. Dan akhirnya embrio dengan tabung neural atau bumbung neural yang sudah selesai akan terbentuk. Kemudian membentuk somit atau ruas-ruas yang nantinya akan terisi sel-sel saraf. Yang keempat yaitu afes. Neurulasi pada afes ditandai dengan terbentuknya arkenteron yang dibentuk ketika lipatan lateral menekan dan memisahkan embrio yang menjauhi kuning telur. Sekitar bagian pertengahan dari panjang embrio akan tetap bertaut ke kuning telur melalui batang kuning telur yang sebagian besar terbentuk dari sel-sel hipoblast. Nah, pembentukan tabung neuron pada perkembangan notochord dan somit ini terjadi mirip dengan neurulasi pada katak. Nah, pembentukan bumbung saraf pada afes tidak terjadi secara simultan dari anterior ke posterior. Ini artinya pembentukan bumbung saraf pada daerah kepala sudah pada tingkatan perkembangan lanjut, sementara di daerah kaudal masih mengalami granulasi. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu pada mamalia. Proses pembentukan bumbung pada saraf mamalia sama dengan proses pembentukan bumbung saraf pada hewan vertebrata. Ektodrem di atas notochord menebal dan membentuk suatu keping yang memanjang. Nah, keping ini itu disebut dengan keping saraf atau neural plate. Kedua ujung saraf ini secara bertahap akan bergerak ke arah rongga amnion atau saling menuju satu sama lain sehingga membentuk pematangan secara paralel. Nah, pematangan ini akan terbentuk yang disebut dengan lipatan saraf atau neural plot. Selanjutnya, bagian tengah dari keping saraf ini akan melekukan ke dalam karena induksi oleh notochord. Nah, lekuk yang terbentuk ini disebut dengan tektik saraf atau neural groove. Tepi bagian atas pematang saraf akan melipat dengan arah saling menuju satu sama lain dan berdifusi di atas lekuk saraf.